Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ibrahim bin al-Mundhir qal haddatsana ma'an an Muawiyah an Abdurrahman bin Jubair an abihi an Nawas bin Sam'an al-Ansari annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithm. Qal al birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali 'alaihin nas. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin al-Mundhir. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami ma'an dari Muawiyah, dari Abdurrahman bin Jubair, dari ayahnya, dari Nawas bin Sam'an al-Ansari, bahwasanya ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebajikan dan dosa. Maka beliau pun menjawab, kebajikan adalah akhlak yang baik dan dosa adalah segala sesuatu yang mengganjal di hatimu dan engkau tidak suka orang-orang menyaksikannya. Nah, ini hadisnya ya ikhwah dari Nawas bin Sam'an. Di sini disebutkan dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebajikan dan dosa. Artinya apa yang dimaksud dengan kebajikan dan apa yang dimaksud dengan dosa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, kebajikan adalah akhlak yang baik. Artinya kebajikan yang sempurna adalah berakhlak baik, ya. Sedangkan dosa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah segala sesuatu yang mengganjal di hatimu. Artinya orang kalau melakukan dosa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Hatinya akan merasa apa? Begini nih, resah gitu, bimbang. Dosa itu adalah segala sesuatu yang mengganjal di hatimu dan engkau tidak suka orang-orang melihatnya. Artinya di sini disebutkan tanda perbuatan dosa, yaitu ketika seorang melakukannya, hatinya akan begini, tidak tenang. Plus yang kedua, tidak suka kalau orang-orang melihatnya. Kalau orang tahu nggak suka. Nah, kalau kita merasakan demikian, itu tandanya yang demikian itu dosa. Namun ayyuhal ikhwah, perlu kita ketahui, ini bagi hati yang sehat, hati yang bersih. Adapun hati yang penuh dengan maksiat dan dosa, mau melakukan dosa sebanyak apapun, hatinya tidak begini, ya kan? Seperti tenang. Dan mau banyak orang yang melihatnya, tetap biasa saja. Ini kalau hatinya sudah rusak, ya. Adapun hati yang masih bersih, tidak penuh dengan dosa dan maksiat, ketika melakukan dosa sedikit saja, hatinya udah merasa begini. Dan dia nggak suka orang melihat. Nah, ini hati yang masih bersih, masih lurus, ya. Jadi ini ya, jadi yang jadi patokan tadi, kalau seorang merasakan gelisah, oh berarti itu dosa, dan dia nggak dilihat oleh orang nggak suka, itu dosa. Ini berlaku bagi hati yang lurus, bukan hati yang kotor, hati yang menyimpang, ya. Maka jangan jadi patokan hati. Kalau tergantung kita, kalau kita yang orang penuh dosa, ya nggak bisa jadi patokan. Tapi kalau memang kita selama ini menjaga diri dari dosa, maka bisa dipakai hati patokannya. Kalau kita suatu perbuatan nih, kita melakukan suatu perbuatan, kita nggak tahu ini halal atau haram, tapi ketika melaksanakannya, hati kita nggak tenang. Itu pertanda bahwa perbuatan tersebut dosa. Nah, karena hati kita bisa jadi patokan itu. Tapi kalau hati kita memang sudah sering maksiat, maka tidak bisa jadi nggak bisa jadi lagi patokan, ya, nggak bisa jadi standar. Nah, itu makna hadis tadi. Nah, dari hadis tadi kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, keutamaan akhlak baik. Karena akhlak baik adalah kebajikan yang sesungguhnya.
Kalau kita ingin dianggap melakukan kebajikan yang sesungguhnya, maka hendaknya berakhlak baik. Itu faidah pertama. Lalu faidah kedua yang bisa kita petik dari hadis tadi, di antara tanda bahwa suatu perbuatan adalah dosa, di antara tanda bahwa suatu perbuatan adalah dosa, yaitu ketika hati kita merasa resah setelah melakukannya. Di antara tanda bahwa suatu perbuatan adalah dosa, yaitu hati kita akan merasa resah setelah melakukannya dan tidak suka orang lain melihatnya. Nah, ini tandanya Bapak ya, dua ya, bahwa suatu perbuatan adalah dosa, yakni hati kita nggak tenang, lalu kita juga nggak suka orang lain melihat. Nah, namun sekali lagi ini berlaku bagi hati yang apa? Bersih dan lurus. Adapun hati yang penuh dengan maksiat, maka tidak berlaku keterangan Nabi ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.